Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang ingin mempresentasikan materi sanitary dan phytosanitary traceability yang disusun oleh kelompok 12, yaitu dengan saya sendiri Rinda Gladi Supardi dengan tim 3121924, Siti Askiatul Aski 3121928, Rizka Amalia 3121929, Rido Pangestu 3121918. Sanitary and phytosanitary yang bisa disebut SPS. Sanitary adalah kesehatan manusia dan hewan, sedangkan phytosanitary adalah kesehatan tumbuhan atau tanaman. Aturan SPF merupakan salah satu kesepakatan, yaitu Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures yang ditandatangani di Indonesia dalam kerangka General Agreement on Tariff and Trace yang bisa disebut GATT pada tanggal 15 April 1994 di Marrakech, Maroko, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan World Trade Organization yang disebut WTO. Pada tanggal 1 Januari 1995, GATT Sekretaris 1994. Perjanjian Sanitary and Phytosanitary SPS merupakan salah satu bagian dari perjanjian Putaran Uruguay GATT atau WTO yang membidangi masalah pengaturan perdagangan dalam kaitan dengan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Sekian dan terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya, yaitu Siti Askiatul Aski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Askiatul Aski yang akan melanjutkan presentasi yang telah kawan saya berikan, yaitu tentang dua kesepakatan. SPS merupakan kesepakatan yang menyangkut masalah kesehatan dan perdagangan internasional. Dari aspek kesehatan, SPS merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari resiko yang ditimbulkan oleh masuknya, pembentukan atau penyebaran hama, penyakit, organisme, pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan makanan, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman, atau bahan makanan dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, atau bahkan produk yang dibuat daripada pencegah atau membatasi bahaya atau rugi lainnya di dalam wilayah negara anggota dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama. Kesehatan dan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kesepakatan SPS pada intinya mengenai kesehatan dan perdagangan internasional. Nah, yang kedua yaitu perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, berakibat meningkatnya perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan resiko kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu kesepakatan SPS memperkenalkan bahwa perlunya bagi negara anggota WHO untuk tidak hanya melindungi diri dari resiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma. Selanjutnya disebut organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, tetapi juga untuk meminimalkan SPS terhadap perdagangan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan ini
Aspek kesehatan dari kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota WHO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina, bisa juga atau keamanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia, 312192229. Aspek perdagangan internasional. Aspek perdagangan internasional dalam kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ngada atau secara tersembunyi tersamar membatasi perdagangan internasional. Prinsip utama dalam kesepakatan SPS: 1. Harmonisasi, 2. Kesetaraan, 3. Tingkat perlindungan yang sesuai atau appropriate level of professional, 4. Penilaian risiko, 5. Kondisi regional, 5. Transparansi. Hak dan kewajiban utama anggota WTO menyangkut SPS. A. Anggota mempunyai hak untuk menjalankan ketentuan sanitari dan fitosanitari yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan persyaratan yang ada di dalam kesepakatan SPS. 2. Anggota akan menjamin bahwa ketentuan sanitari dan fitosanitari diterapkan hanya untuk kepentingan menjaga kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah dan diberlakukan tanpa adanya bukti ilmiah yang cukup. 3. Anggota akan menjamin tidak menerapkan ketentuan sanitari dan fitosanitari secara sewenang-wenang atau melakukan diskriminasi antar anggota apabila kondisi yang sama terpenuhi, termasuk antara wilayah sendiri dengan wilayah anggota lain. Ketentuan sanitari dan fitosanitari tidak akan diterapkan dengan tujuan tersembunyi untuk membatasi perdagangan internasional. 4. Ketentuan sanitari dan fitosanitari yang sesuai dengan persyaratan yang relevan dalam kesepakatan ini dijalankan untuk sesuai dengan kewajiban anggota. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sanitari atau sanitasi dan juga ada fitosanitari atau fitosanitasi. Sanitari ini merupakan terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan. Sedangkan fitosanitari ini merupakan terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan. Tujuan perjanjian SPS ini mempunyai tujuan antara lain yaitu 1. Melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan kondisi tanaman serta fitosanitasi dari setiap negara anggota. 2. Membuat acuan peraturan multilateral yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengembangan, adopsi, dan perlakuan peraturan sanitasi dan fitosanitasi dalam rangka menunjang kelancaran arus perdagangan. Yang ketiga yaitu untuk lebih menyeragamkan peraturan-peraturan sanitasi dan hiposanitasi di antara negara-negara anggota dengan menggunakan standar-standar internasional terutama Codex Alimentarius Commission, International Office of Epizootics atau disebut IOE, dan International Plant Protection Convention atau disebut dengan IPPC, tanpa mengabaikan keinginan negara anggota untuk menggunakan peraturan lokal dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, hewan, dan tanaman.